Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hati-hati dengan notaris palsu atau akta-akta palsu. Jadi akhir ini banyak sekali beredar kejadian di masyarakat. Jadi masyarakat ditipu oleh mafia tanah ya dengan menggunakan notaris palsu. Jadi bagaimana modusnya? Biasanya mereka berpura-pura ingin membeli rumah. Jadi biasanya rumah mewah, apalagi rumah kosong, atau rumah yang hanya ditempati oleh ibu yang sudah tua. Nah, ini biasanya mereka sangat senang sekali modus operandinya. Jadi pada waktu mereka menawar, dikasihkan harga yang sangat tinggi, memang harganya rumah mewah, dan disetujui oleh mafia tanah. Nah, jadi bagaimana supaya sertifikat ini bisa diambil atau beralih? Jadi mereka untuk meyakinkan si penjual, mereka memberikan DP, down payment, tanda jadi. Sehingga dengan down payment tanda jadi ini bersama dengan pihak penjual menyerahkan sertifikat ke notaris palsu tadi yang mereka telah siapkan berikut dengan semua dokumen-dokumennya. Nah, jadi sertifikat yang asli dan dokumen-dokumen tadi mereka palsukan, ya. Sehingga setelah dipalsukan, sertifikat yang palsu tadi inilah yang diserahkan kembali kepada si penjual dengan menyatakan seolah-olah tidak jadi dibeli. Nah, sertifikat yang asli tadi yang dipegang oleh mafia tanah ini, jadi yang dokumennya sudah dipalsukan, mereka lakukan transaksi jual beli di hadapan PPAT yang sesungguhnya. Nah, jadi sertifikat itu sudah beralih dari si pemilik yang sebenarnya kepada mafia tadi. Nah, setelah sertifikat itu beralih ke atas nama si mafia tadi, mereka dengan seenaknya untuk melakukan pinjaman dengan berbagai macam cara transaksi, baik melalui funder, bank, maupun lembaga pembiayaan lainnya, sehingga cairlah uang sampai puluhan miliar, bahkan ratusan miliar rupiah. Jadi saya kebetulan diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi ahli, jadi tahu persis ya kejadian ini. Nah, atas kejadian-kejadian ini, karena ini sudah tidak hanya 1, 2, 3 korban, bahkan puluhan korban, dan uang yang sudah mereka tipu itu berkisar sampai 200 miliar lebih ya, jadi cukup banyak. Nah, jadi itulah bagaimana supaya tips masyarakat tidak tertipu oleh ulah dari mafia, khususnya menggunakan notaris palsu. Yang pertama adalah pada waktu kita mau transaksi jual beli, pastikan bahwa dari pihak pembeli ini kita paling tidak begitu saja percaya, dan pastikan transaksinya itu betul-betul memang mereka ini betul-betul ingin membeli. Dan kalau memang sertifikat ataupun dokumen mau diserahkan kepada notaris, carilah notaris yang betul-betul dipercaya. Nah, bagaimana untuk mengenal notaris lebih lanjut? Kita bisa bertanya ya, atau mengecek melalui web baik di kantor pertanahan, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, bisa juga di web di Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, atau juga bisa browsing di Google ya, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa yakin bahwa notaris yang kita tuju untuk menyerahkan dokumen kita, sertifikat kita itu memang notaris yang asli dan kredibel, bukan notaris palsu atau abal-abal. Nah, sekarang ini juga banyak beredar akta-akta palsu, atau dapat dikategorikan menempatkan suatu keterangan palsu di dalam akte notaris, akte otentik. Jadi banyak sekarang yang dilakukan. Saya beri contoh umpamanya, ini banyak sekarang yang dilakukan. Jadi pada waktu salinan diserahkan ya, minutanya belum ditandatangani oleh para pihak. Nah, ini juga saya kebetulan juga pernah diminta di pengadilan ya sebagai saksi ahli. Jadi yang dilakukan oleh notaris. Notarisnya asli, tapi aktenya dapat dikatakan palsu. Juga ada notaris yang sudah pensiun ya sekarang ini, tapi dia masih membuka pelang, masih menerima pelayanan
ya, masih membuat akta, membacakan akta, seolah-olah dia masih notaris yang belum pensiun. Nah, ini juga hati-hati, karena ini jelas melakukan suatu penipuan, bahkan bisa juga pemalsuan. Nah, ini menjadi tugas kita semua. Ada juga notaris yang melakukan penandatanganan di luar wilayah jabatannya. Jadi umpamanya notaris di luar Jakarta, tanda tangan di Jakarta. Bahkan ada notaris luar Jakarta yang membuka kantor di Jakarta. Ini kan melanggar undang-undang jabatan notaris. Dan juga bisa melakukan suatu penipuan, bahkan memberikan keterangan palsu dalam suatu akte otentik. Ya, ada juga notaris yang dimanfaatkan oleh biro jasa atau suatu perusahaan. Jadi bagaimana dia membuat suatu akta yang begitu banyak, bisa puluhan, ratusan per hari, bahkan akte itu tidak dibacakan, tidak menghadap, dan lain sebagainya. Jadi notaris tinggal tanda tangan, dan juga ini merupakan suatu juga praktek monopoli, ya, suatu praktek membuatkan suatu akte yang di bawah ketentuan wajar, jadi standar wajar yang sangat murah sekali, ya. Jadi persaingan yang tidak sehat. Nah, ini juga hati-hati, ya, karena di dalam pembuatan akte itu jelas tidak memenuhi prosedur dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ada juga akte umpamanya suatu bank mengikat suatu jaminan, jaminan itu masih menjadi milik pihak lain, jadi belum diadakan peralihan melalui akte jual beli. Nah, diikat dengan perjanjian kredit, dibuatkan SKMHT. Nah, sementara bukti kepemilikan dari sertifikat itu belum beralih ke nama debitur. Nah, ini juga menjadi hati-hati. Jadi banyak sekali, ya, menyebabkan suatu akte itu tanda kutip menjadi palsu atau akte itu menjadi batal. Karena ini semua bisa menjadi akte yang batal, tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Khususnya dari unsur subjeknya. Jadi ini menjadi perhatian semua bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris PPAT agar lebih berhati-hati, karena akte itu menjadi alat bukti kalau terjadi sengketa atau permasalahan. Nah, jangan sampai akte itu justru tidak bisa menjadi alat bukti otentik, bahkan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nah, akibat dari sini, maka notaris yang bersangkutan maupun para pihak yang ikut serta di dalam memberikan keterangan palsu di dalam akte otentik itu bisa diduga kena ancaman pidana. Bahkan para pihak yang merasa dirugikan ini bisa menggugat perdata, meminta ganti rugi. Jadi itulah tips dari saya, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih memahami lagi dunia notaris, PPAT, termasuk juga akte-akte yang dia jual, bagaimana juga sertifikat tidak mudah untuk dilepaskan kepada siapapun juga. Dan kalau ibu-ibu umpamanya mau melakukan transaksi agar didampingi oleh suami ataupun anak-anak maupun keluarga, carilah notaris yang betul-betul dapat terpercaya dan kredibel.